Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kuliah asinkronus kali ini, kita akan membahas laporan bisnis. Yang pertama, kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laporan. Secara umum, laporan adalah penyampaian informasi baik secara lisan, artinya kita langsung melaporkan, secara tertulis melalui sebuah tulisan, ataupun visual, ya, kita langsung bertatap muka dari seorang pejabat kepada pejabat lain dalam suatu sistem administrasi. Adapun laporan bisnis, khusus untuk bisnis, laporan bisnis, dimaknai sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian data kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Ciri dari laporan bisnis adalah yang pertama netral, ya, artinya tidak memihak, objektif, menyajikan fakta apa adanya, logis, masuk akal, dan tidak emosional, ya, seperti misalnya penuh dengan kemarahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Kemudian menyajikan fakta, peristiwa, kondisi produk, perkembangan masalah, dan lain sebagainya. Kemudian disusun secara sistematis, memiliki tujuan yang jelas, yaitu membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian umumnya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi. Aliran laporan bisnis pada dasarnya bersifat bottom up, ya, dari mulai karyawan paling bawah, kemudian naik ke misalnya manajer atau bagian promosi, kemudian naik ke direktur, naik lagi ke direktur utama, dewan komisaris, sampai yang tertinggi adalah rapat umum pemegang saham. Tujuan pembuatan laporan bisnis, yang pertama memonitor atau mengendalikan operasional perusahaan, kemudian membantu penerapan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana misalnya sebuah perusahaan mempunyai kebijakan atau mempunyai standar operasional prosedur, nah itu kita laporkan. Kemudian memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di perusahaan, mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik bagi keperluan internal maupun eksternal, membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan atas isu tertentu, dan memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Prinsip laporan yang baik, yang pertama prinsip pertanggungjawaban. Ruang lingkup laporan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian mandat, delegasi, wewenang, amanah. Kemudian prinsip pengecualian, jadi yang dilaporkan hanya hal-hal yang penting dan relevan. Kemudian prinsip perbandingan, laporan harus dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode lain atau unit lain. Jadi ini kita bisa mengetahui misalnya sejauh mana perkembangan atau kemajuan. Kemudian prinsip akuntabilitas. Prinsip ini mensyaratkan hal-hal yang dominan yang membuat keberhasilan atau kegagalan yang terutama, ya, perlu dilaporkan. Jadi kita juga harus tetap, kalau ada sebuah prestasi atau keberhasilan, tetap dilaporkan, dan juga kalau ada kegagalan juga sama. Sehingga kita bisa belajar dari success, ya, story lah begitu ya, atau mungkin fail story. Kemudian prinsip manfaat, maksudnya manfaat yang diharapkan dari laporan itu harus lebih besar dari biayanya. Fungsi laporan, yang pertama fungsi informasi, fungsi pengawasan, fungsi pertanggungjawaban, dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi informasi, laporan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan organisasi, ya, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian fungsi pengawasan menunjukkan sesuatu segi atau aspek yang perlu disempurnakan untuk kelancaran kegiatan organisasi. Mungkin ada yang kurang, misalnya dalam standar operasional prosedur atau SOP sebuah perusahaan. Nah, itu di situ kita bisa menambahkan. Kemudian fungsi pertanggungjawaban
menyajikan gambaran dan kesimpulan penting pelaksanaan tugas, dan fungsi pengambilan keputusan, menyediakan berbagai data yang diperlukan untuk pembuatan keputusan dan tindakan yang tepat. Penggolongan jenis laporan, yang pertama menurut fungsinya ada laporan informasional dan ada laporan analitikal. Laporan informasional biasanya berupa laporan yang hanya menyajikan fakta dan rangkuman tanpa ada analisis, kesimpulan, ataupun rekomendasi. Kemudian laporan analitikal menyajikan fakta, menganalisis, menafsirkan, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. Kemudian laporan menurut frekuensinya ada laporan berkala dan laporan khusus. Laporan berkala dibuat secara rutin, ya, sedangkan laporan khusus yaitu laporan yang dibuat ketika ada kejadian atau situasi tertentu. Dan laporan menurut formatnya ada laporan memorandum yang memakai format memo, ya, biasanya ini untuk laporan singkat. Kemudian laporan surat yang menggunakan format surat yang memiliki jumlah halaman 5 atau kurang dari 5. Kemudian laporan cetakan yang umumnya lebih panjang, ya, menggunakan format buku. Kemudian menurut formalitasnya ada laporan formal. Laporan formal umumnya panjang, yaitu lebih dari 10 halaman, ya, mencakup 3 bagian penting, yaitu ada prefatory part, ya, sampul, judul, daftar isi, surat kewenangan, persetujuan, jadi lengkap begitu, ya. Jadi ada pendahuluannya banyak sekali begitu, ya. Kemudian ada body text, isi, penutup, kemudian ada suplemen part, lampiran, daftar pusaka, catatan akhir, daftar istilah, dan sebagainya. Jadi kalau laporan formal memang lengkap begitu, ya. Kemudian laporan informal, biasanya hanya menyangkut badan teks dan pendek sehingga disebut laporan pendek. Syarat laporan yang pertama itu harus jelas dan lugas, ya. Jelas, uraian yang mudah dimengerti, tidak memberi peluang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda. Jadi kita sajikan data, kalau memang penjualan naik, jadi tidak ambigu gitu, ya, tidak ada dua makna. Kemudian akurat dan lengkap dalam arti mengandung semua data yang relevan dan diperlukan. Singkat, isinya tidak bertele-tele, ya. Jadi hanya berisikan butir-butir informasi yang sesuai, ya, dengan kepentingan. Kemudian tepat waktu. Jadi jangan sampai laporan kita menyajikan laporan tahun lalu pada tahun sekarang misalnya, kan itu agak kurang ini. Jadi jangan sampai melampaui waktu yang telah ditetapkan lah begitu. Kemudian disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Proses penyusunan laporan terdiri dari dua, yang pertama perencanaan dan pengorganisasian. Ya. Untuk perencanaan itu terdiri dari persiapan penulisan laporan, pembuatan bagian pokok laporan. Untuk pengorganisasian ada menyusun tubuh laporan, menyusun teks laporan, dan membuat kerangka atau outline. Yang pertama persiapan penulisan laporan, itu kita harus mendefinisikan masalah, apa masalahnya. Batasi masalah itu, kemudian tujuannya apa, dan ruang lingkupnya. Kemudian kita harus bisa menganalisis audiens, karena ini sebagai penerima laporan, gitu ya. Jadi kita harus menggambarkan siapa penerima laporannya, bagian mana, gitu, bagaimana karakteristiknya kita harus tahu. Kemudian menentukan ide atau gagasan, mengumpulkan bahan yang diperlukan, data yang diperlukan, ya, dari mana dan dengan cara apa yang diperoleh. Kemudian menganalisis dan menafsirkan data, mengorganisasi data, dan mempersiapkan kerangka akhir. Struktur laporan disesuaikan dengan tujuan dan fungsi laporan. Berikutnya, bagian pokok laporan bisnis. Laporan bisnis secara umum itu tidak berbeda dengan laporan lain, ya, terdiri dari pendahuluan, isi atau teks, kemudian penutup. Pendahuluan berisi uraian masalah, tujuan, dan ruang lingkup, kemudian uraian tentang metode pengumpulan informasi dan sumbernya, misalnya ada mungkin melalui survei atau wawancara dan lain sebagainya. Kemudian untuk isi atau teks berisi fakta penting dan relevan dengan tujuan laporan, kemudian mengembangkan dan menguraikan beberapa aspek secara rinci beserta data pendukungnya, dan penutup berisi rangkuman secara menyeluruh atau kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan isi laporan. Bila perlu, kemudian diikuti dengan adanya sebuah rekomendasi. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian laporan.
Yang bagian pertama dalam pengorganisasian laporan yaitu menyusun tubuh laporan. Penyusunan tubuh laporan bisnis dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama secara deduktif, yang kedua secara induktif. Deduktif ini pada dasarnya ya berisi dari hal-hal yang umum baru kepada hal-hal yang uh, khusus begitu ya. Jadi menjelaskan uh, ide pokok dulu, kemudian diikuti dengan rincian-rincian. Sedangkan induktif itu sebaliknya dari khusus ke umum. Jadi kita menjelaskan fakta-fakta dahulu, ya, yang khusus dulu, baru kemudian kepada ide pokok. Nah, pendekatan yang digunakan, apakah itu deduktif maupun induktif, itu tergantung dari karakteristik pembacanya. Memang umumnya dibuat secara deduktif. Berikutnya adalah cara menyusun teks laporan. Cara menyusun teks laporan itu disusun dengan cara membuat topik atau kriteria. Topiknya seperti apa, kriterianya apa, menyusun urutan suatu peristiwa. Ya. Di peristiwanya kita secara ya, kronologis misalnya, kemudian mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Ya. Jadi proses pembuatan ini misalnya itu tentu bertahap begitu ya. Kemudian menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet, menyusun urutan tingkat familiaritas, menyusun sumber yang digunakan, dan pemecahan masalah. Kemudian metode kerangka outline. Model kerangka ini adalah penyusunan dan penomoran judul laporan ke dalam sub-judul yang lebih kecil. Jadi ini penting sekali ya kita membuat outline ini agar laporan memudahkan para pembaca gitu ya. Pada halaman berapa, misalnya kemudian mana yang menjadi judul utama dan judul subjudul, kemudian sehingga pembaca itu bisa melihat hubungan misalnya antara judul, subjudul gitu, dan juga bisa menghilangkan duplikasi. Ya. Penomoran juga penting karena ini nanti untuk memudahkan juga penomoran bisa menggunakan angka, huruf, ataupun kombinasi di antara keduanya. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam menyusun outline, yang pertama, tempatkan ide yang paling penting di tingkatan tertinggi, pertimbangkan panjang laporan, subjek, dan pembaca. Kemudian keseimbangan pembagian masing-masing judul ke subjudul yang lebih kecil. Kemudian jika membagi suatu judul ke dalam subjudul yang lebih kecil, paling tidak harus terdapat 2 subjudul. Kemudian setiap subjudul jangan terlalu panjang atau terlalu pendek, dan harus seimbang. Jangan pernah menggunakan judul laporan sebagai bagian judul atau subjudul. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk mahasiswa ada tugas membuat rangkuman materi penulisan laporan bisnis ditulis tangan, kemudian diunggah dalam bentuk PDF di Live Unpad paling lambat tanggal 9 Juni 2021 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua.